Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kurniawati Fadila dari kelas 6 CPGSD Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Latar belakang. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapainya nilai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 tahun 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa. Dari 40 siswa KKM, mata pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pelajaran PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan menggunakan suatu model dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan, karena pada proses ini keaktifan siswa lebih dominan. B. Identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti melakukan beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton. Keempat, pendaya gunaan sumber belajar belum optimal. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN. C. Pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang D. Perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Tujuan penelitian. Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang F, manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Yang pertama yaitu teoritis. Teoritis adalah penelitian yang diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search. Lalu yang kedua ada praktis. Praktis terbagi menjadi 3, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Bagi siswa, yang pertama menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar
baik kognitif maupun afektif. Bagi guru, yang pertama yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu, yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Bab 2. Landasan teori dan kerangka berpikir. A. Landasan teori. 1. Tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Yang kedua, ada hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes maupun non-tes. Yang C, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang membahas tentang pemerintahan, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis, serta ikut berperan dalam peraturan global. Yang D yaitu globalisasi. Kata global memiliki arti seluruh dunia. Sasi berarti proses. Jadi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat, seperti politik, ekonomi, pedagang, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, metode pembelajaran information search. A. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan metode pembelajaran, maka kegiatan belajar mengajar dapat teratur sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Metode pembelajaran aktif dikenal memiliki struktur resume kelompok, debat aktif, kuis kelompok, mencari informasi, dan lainnya. Yang B, metode pembelajaran search. Metode pembelajaran information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini dikembangkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. B. Penelitian yang relevan.
Untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitiannya yang sebelumnya relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian relevan ini, peneliti memasukkan 3 jurnal. C. Kerangka berpikir. Metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan sehingga menjadi menarik. Semakin aktif dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dengan mengaplikasikan information search diharapkan dapat memecahkan masalah atau rendahnya hasil belajar siswa. Yang B, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3, metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan suatu pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Melalui proses yang direncanakan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu rancangan pemecahan permasalahan. Yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran dalam pelaksanaan penelitian tindakan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Instrumen penelitian yang satu hasil belajar PKN. Definisi konseptualnya yaitu bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang B, definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diikut dalam aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. 2. Metode information search. A. Definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. B. Definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Yang F, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. G, teknik analisa data. Bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. H. Keabsahan data. Untuk memperoleh data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Terdapat 3 triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Lalu, triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Yang dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik, dan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Yang I, desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.